Mbak termasuk orang yang percaya bahwa banyak anak banyak rezeki apa enggak? Anak itu adalah amanah untuk orang tuanya. Jadi Betul. pada saat memang anak dititipkan ke orang tua, ya orang tua harus do the best untuk merawat amanah tersebut. Nah, kita sekarang simulasikan bahwa kita sudah berkeluarga, sudah punya anak. Oke. Nah, pertambahan biaya pendidikan biasanya itu berapa persen Mbak setiap tahunnya? Dan untuk anak ataupun kalau kita melakukan melanjutin pendidikan, itu bagaimana mengatur strateginya? Oke, itu pertanyaan yang menarik. Bedakan antara jenjang sekolah dari mulai taman kanak-kanak hingga SMA dengan jenjang pendidikan tinggi atau kuliah lah. Karena kalau kita berbicara jenjang TK sampai SMA, itu variasinya luar biasa banget loh. Itu bisa ya teman-teman smart investor, itu bisa start dari inflasi sekitar hanya 5% per tahun hingga 15% per tahun tuh bisa. Kalau kita berbicara TK hingga SMA. Oke, itu sangat bisa. Kok bisa sih Mbak Prita gitu ya? Oke, pengamatan saya sebagai financial consultant dan juga saya sebagai orang tua adalah tergantung sekolah itu sedang membangun atau tidak. Kira-kira tuh gitu ya. Sekolah itu tuh lagi membangun atau enggak. Karena kalau dia lagi membangun, itu dia biasanya inflasinya cukup tinggi gitu loh. Karena kan dia butuh untuk uang pembangunan dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya dia sudah dalam tahap yang mungkin lebih stable gitu, dia mungkin pertumbuhan kenaikannya tidak setinggi itu. Jadi kembali lagi itu tergantung dari anak kita juga berada di tahun yang mana. Nah, kalau untuk kuliah ini juga menarik karena kalau kita berbicara PTN itu sangat tergantung dari peraturan pemerintah. Ini menarik banget, karena kalau kita bicara PTN, itu ada satu periode di mana ada uang semester dan ada uang SKS. Lalu ada lagi periode seperti sekarang, contohnya, dia adalah uang kuliah tunggal. Jadi, hanya bayarnya per semester. Itu pun juga ada program bidik misi ya, Smart Investor. Jadi dari mulai yang, ya very very affordable gitu, terjangkau untuk semua, hingga yang memang kelasnya tuh ya istilahnya orang-orang tuh kelas mandiri atau paralel gitu kan. Pertanyaannya kan kita nggak tahu anak kita masuk yang mana, bener nggak sih? Iya benar. Nah ya jadi itu agak tricky juga ya Mbak ya untuk kuliah itu ya. Iya, apalagi Mbak gini, tadi kan Mbak Prita sempat mention bahwa dari TK sampai SMA, bahwa faktanya zaman sekarang itu banyak sekolah-sekolah sebelum TK, ada toddler, ada preschool, itu yang banyak anak-anak atau ibu-ibu zaman sekarang itu umur 3 tahun anak udah masukin ke toddler, ke preschool. Nah, seberapa penting Mbak jenjang pendidikan sebelum kelompok bermain, apakah itu perlu dimasukkan dalam anggaran juga atau bagaimana? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi ini kebetulan ada beberapa research-nya nih tentang hal tersebut. Jadi kalau dulu itu banyak orang tua berpendapat, udahlah anak dari TK sampai SMA sekolahnya apa aja, nanti kuliah baru jedor-jedoran lah istilahnya begitu. Tapi ternyata research terbaru itu mengungkap bahwa kalau anak memperoleh pendidikan di usia dini, rupanya menciptakan generasi yang lebih unggul. Sehingga anak ini ternyata berpeluang mendapatkan scholarship, kemudian diundang masuk sekolah yang bagus. Nah, sehingga artinya di sini kan ada dua opsi, ya enggak sih? Apakah kita mau prepare di awal, harapannya memang anaknya perkembangannya sesuai, atau ya udah kita memang siapkannya di akhir. Jadi kalau menurut saya sebagai orang tua, kita tidak perlu terlalu membawa diri kita menjadi terlalu ketakutan, tetapi kita siapkan. Artinya kalau memang kemampuan finansial kita mumpuni untuk bisa menyediakan jenjang yang preschool, why not? Gitu loh. Jadi kan pertanyaannya preschool atau beli sepeda, misalnya gitu. Preschool atau beli sepeda, ya preschool gitu. Iya. Preschool atau beli gadget zaman sekarang kan gitu ya, anak-anak kecil udah main gadget gitu kan. Jadi mendingan preschool aja ya untuk orang tua yang mungkin baru punya anak-anak kecil gitu. Ya memang kalau untuk pendidikan memang nggak ada habisnya ya. Flash sale tuh. Iya, beli reksadana dan ori. Oke Mbak, tadi kan kita simulasikan anak 1. Kalau misalkan ternyata orang tuanya produktif nih, punya anak 2, anak 3, anak 4, mungkin anak 5. Zaman sekarang mungkin masih ada nggak ya anak 5 dan lebih? Mungkin ada. Nah itu ada ya Mbak ya. Nah itu bagaimana kita mengalokasikan dana dari anak ke-1 sampai anak ke-7 misal? Oke. Jadi pada saat kita mempersiapkan dana pendidikan untuk anak, itu sebenarnya ada 2 anggaran di situ.
Anggaran yang pertama adalah anggaran yang masuk ke dalam biaya bulanan. Jadi ini untuk bayar uang sekolah, kemudian uang les, dan lain-lain. Berarti itu ngambilnya dari mana? Dari gaji orang tuanya. Nggak ada cerita, itu pasti dari gaji orang tuanya. Oleh sebab itu, mau anaknya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, harus disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Berapa sih maksimal yang bisa dialokasikan, misalnya untuk seluruh anak kita? Sebenarnya hanya sekitar antara 10-20%. Kenapa? Ya bayangin, yang lainnya kan juga banyak sekali pengeluaran. Artinya di situ orang tua harus menyadari, oke, artinya anak ini sanggup kami sekolahkan di jenis sekolah yang seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau yang anggaran kedua itu adalah investasinya, karena sekarang dia sekolah nih, misalnya dia sekolah SD, kan dia nanti mau masuk SMP, mau masuk SMA, kemudian disiapkan untuk kuliah. Nah, jadi yang porsi kedua ini adalah porsi investasinya, gitu. Oke. Tapi Mbak termasuk orang yang percaya bahwa banyak anak banyak rezeki apa enggak? Karena kebanyakan ya, in fact that in our society bahwa yaudah deh, ntar anak juga punya rezekinya sendiri gitu. Mereka bahkan ada misalkan orang tuanya belum mendapat pekerjaan yang tetap gitu, tapi dia ternyata udah punya anak 3. Akhirnya kebanyakan anak yang tidak mendapat pendidikan dengan layak, akhirnya ada yang tidak sekolah atau telat sekolah atau bahkan sampai putus sekolah. Nah, kalau dari Mbak Prita sendiri, ada tips gak untuk orang tua yang masih istilahnya belum ada kepikiran untuk investasi terhadap pendidikan? Ya, saya sih nggak bisa ubah mindset orang. Tetapi kalau saya boleh kasih pendapat, anak itu adalah amanah untuk orang tuanya. Jadi pada saat memang anak dititipkan ke orang tua, ya orang tua harus do the best untuk merawat amanah tersebut. Oke. Apa sih arti anak punya rezeki masing-masing? Kalau menurut saya, itu artinya adalah, anak tuh punya minatnya masing-masing. Anak punya bakatnya masing-masing. Dia akan punya jalannya masing-masing. Tapi, untuk bisa jalan kan dia nggak sendirian jalan. Kita harus siapin dong. Maksudnya, misalnya kayak mau jalan kaki, sepatunya, kita siapin mungkin kendaraannya, kita siapin lain-lainnya untuk dia mencapai tujuan. Bahwa masing-masing anak itu punya kebisaan dan lain-lain, itu menurut saya rezekinya di situ gitu loh. Anak-anak itu special semuanya. Mereka nggak bisa kita bilang yang pinter cuma yang pinter matematik ya, yang pinter misalnya art tuh seni rupa gitu, berarti nggak pinter. Ya beda. Itu rezeki anak nanti akan beda-beda. Makanya profesi pekerjaan juga akan beda. Tapi bayangin kalau orang tuanya nggak prepare, lah terus dia gimana nyarinya gitu loh. Nanti dia, aku nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Ya soalnya nggak pernah di lesin atau nggak pernah diajarin atau nggak pernah dikasih fasilitasnya gitu loh ya. Dan menurut aku zaman sekarang fasilitas itu kan luar biasa ya. Kita bisa belajar dari banyak tempat. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Ya kalau memang kita mampunya sekian, ya udah fasilitas yang kita sediakan sekian. Kita mampunya berapa, kita bisa sampai berapa. Tapi investasi untuk pendidikan anak itu pentingnya luar biasa. I see. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, kalau menurut Mbak Prita sendiri nih, masuknya bagus ke instrumen investasi reksadana apa untuk investasi pendidikan ini? Ya, itu sangat tergantung dari jangka waktunya. Ini yang menarik nih. Kenapa? Karena orang tua itu kan banyak yang nanya nih ke Prita, Mbak, aku tuh invest misalnya satu anak nih ya, langsung untuk TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya, atau satu persatu ya? Oke. Maka jawabannya adalah, kemampuan finansial kalian gimana? Kalau kemampuan finansial kalian memungkinkan untuk langsung TK, SD, SMP, SMA, berarti jenis reksadananya juga akan beda-beda nih. Karena kan untuk menuju ke TK mungkin cuma 2 tahun, menuju ke SD berapa tahun, menuju SMP dan SMA berapa tahun. Ambil contoh, anaknya umur 2 tahun. Oke, TK 2 tahun lagi. Oke, berarti bisa taruh di reksadana pasar uang. Oh SD misalnya berapa tahun lagi, oke bisa taruh di ORI misalnya gitu. Terus SMP masih lebih dari 6 tahun lagi, oh ya silahkan. Kalau kalian sudah memahami tentang reksadana saham, silahkan bisa di mix juga dengan reksadana saham, begitu kira-kira. Tapi kalau anaknya misalnya, kalau anaknya misalnya orang tuanya kemampuan finansialnya juga ya agak sulit, ya berarti kan dia pasti pelan-pelan ya enggak, tiap jenjang dia mulai baru ya. Kalau sisa waktu investasinya cuman misalnya maaf nih 2 tahun, ya you only have choices like reksadana pasar uang gitu. Oke. Tapi ini ada Mbak, narasumber kita yang akan saya invite siang hari ini, yang dia sudah menyiapkan investasi pendidikan bahkan sebelum dia punya anak.
Asoka. Mas Asoka yang akan berbicara tentang investasi. Yes, sudah bergabung Mas Asoka, selamat siang, halo. Halo, selamat siang Mas dan Mbak Prita. Thank you loh, dan saya dengerin gokil. Seru banget Mas ya. Tadi tentang investasi pendidikan atau mungkin yang lagi single juga untuk mengatur bagaimana pengelolaan keuangan. Nah, betul. Ada yang menarik dari Mas Asoka adalah sudah menyiapkan investasi. Tapi sebelum investasi pendidikan, Mas Asoka apakah sudah punya investasi atau berapa banyak investasi yang sudah Mas Asoka miliki? Jadi kalau misalkan masalah kayak investasi dari yang melalui aplikasi baru tahun ini, Maret gitu. Sebelumnya lebih ke yang deposito, lebih ke asuransi di bank, yang kayak gitu-gitu, lebih kayak gitu. Cuman sekarang baru mau mulai belajar gitu tentang investasi karena semua udah ada di handphone, apalagi udah ada Bareksa gitu. Jadi mulai pengen cari kayak tahu. one stop shopping investasi gitu kan. Betul, nggak perlu keluar, nggak perlu kemana, nggak perlu ke bank gitu. Jadi gampang banget gitu. That's right. Nah tadi kan aku dapat informasi bahwa Mas Asoka ini sudah punya investasi pendidikan untuk anak sejak dini. Betul. Keren banget. Itu dari kapan inisiatifnya? Dari mana? Inspirasinya? Boleh diceritakan nggak Mas? Jadi itu pertama kali waktu kuliah. Waktu kuliah kan udah mulai jualan-jualan gitu ya. Jadi kayak bingung. Soalnya belajar gitu ngelihat kalau misalnya dana ada di bank itu bunganya sayang banget. Jadi untuk yang ada di ATM atau mana tuh uang yang biasanya berputar gitu. Dan kalau misalkan lebihnya itu selalu masukin ke deposito atau ke beli surat utang negara gitu, kayak gitu-gitu dulu di bank. Nah terus kepikiran waktu itu pas ditawarin sama pas kuliah, mungkin bentukannya tua gitu ya, ditawarin, Bapak mau coba asuransi untuk pendidikan nggak gitu. Terus saya mikir waktu itu mikirnya kayak, boleh sih asuransi pendidikan karena kan kedepannya kan mungkin punya anak gitu. Waktu itu nanya, tertarik sih, emangnya saya kalau misalnya belum berkeluarga boleh gitu. Oh ternyata tidak boleh gitu. Tapi hal itu yang menginspirasi karena emang tahu gitu kan, dulu kuliah di UPH gitu, sekolah di swasta, bayarannya mahal sekali gitu. Satu SKS 250, terus SPP pokoknya 6,7 juta pada saat itu. 7,2 gitu. Itu yang harus dibayar tiap 6 bulan. Jadi kepikiran, wah ini mahal nih. Mahal banget sampai decide untuk mulai nabung untuk anak gitu. Terus terus sekarang semakin kesini semakin punya kakak, udah punya anak, kalau misalnya cerita, gila uang sekolah, gila uang ini, udah ada lagi. Jadi langsung kepikiran kayaknya yang gua pilih waktu dulu tuh bener nih, kayaknya nggak salah gitu. Iya, nah berarti kalau dari zaman kuliah itu berarti tepatnya berapa tahun lalu Mas udah mulai? Itu 2006 kuliah, lulus 2009, kira-kira itu 2007-2008 ke sekarang. Berarti sudah hampir 13 tahun ya menabung investasi pendidikan untuk anak loh, bukan untuk yang lain. Berarti yang lain-lain itu sudah terkontrol dengan baik. Waduh. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Prita cerita yang 3 gitu, kalau misalnya dari aku ya mungkin dari 3 itu aku ada sub lagi. Jadi kayak untuk renovasi rumah aku emang udah simpan dana, terus untuk pensiun dini, karena rencananya ingin pensiun dini umur 40-an gitu, udah pengen lepas dari pekerjaan. Pengen enjoy the moment ya, untuk mempersiapkan masa tua. Mbak Prita, ini menarik banget bahwa Mas Asoka ini sudah menabung bahkan 13 tahun lalu untuk pendidikan anak. Menurut Mbak Prita seperti apa? Itu adalah pemikiran yang sangat-sangat tepat dan bagus. Satu, tepatnya kenapa? Karena sudah memikirkan bahwa hidup itu bukan cuma hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Apalagi tadi kan, anak itu kan adalah amanah. Jadi ya berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu ya. Terus yang kedua, bagusnya lagi itu adalah terarah. Orang kalau punya financial planning, jadi orang kalau punya rencana keuangan, dia tuh nggak kaget gitu loh. Kalau misalnya let's say dapat uang, atau misalnya tiba-tiba dapat rezeki, itu kayak nggak bingung. Aduh, diapain ini duitnya? Diapain ini duitnya? Beli mobil kali ya? Apa bagaimana ya? Langsung panik gitu kan dia, tetapi udah tahu gitu loh apa sih yang memang langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga yang juga sangat menginspirasi itu adalah kalau kita sudah sejak dini nih melakukan investasi, itu proses pengalaman belajarnya itu banyak.
nanti pasti dari kayak misalnya Mas Asoka juga tahu ya, udah 10 tahun lebih berinvestasi, itu tidak bisa bilang cuan profit semata gitu tuh nggak bisa, karena pasti ngalamin tuh pernah yang namanya ada turun, ada naik apa segala, tapi dalam jangka panjang dia naik. Jadi kita tuh juga mempersiapkan diri kita selagi dari muda nih, jantungnya tuh udah sehat gitu ya. Jadi kalau ngelihat apa sih namanya IHSG naik tuh ya santai aja gitu. Iya. Tapi gimana sih Mbak untuk menahan apa ya, gairah anak muda nih, kadang-kadang pengen ada gadget baru, pengen langsung beli, mobil baru langsung beli, itu belum investasi. Mungkin tips dari Mbak Prita atau mungkin pengalaman dari Mas Asoka sendiri selama 13 tahun untuk menahan, mungkin nggak tahu ya kegiatan lainnya, apakah ditahan, itu seperti apa? Mungkin Mbak Prita dulu silakan. Kalau menurut aku tergantung kepribadian kita masing-masing ya. We must understand ourselves, itu very important. Karena setiap orang itu aktualisasi dirinya tuh beda-beda gitu kan. Mungkin untuk seorang Asoka bukan mobil, tetapi adalah tanam tanaman. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Jadi kepribadian orang. Kepribadian orang tuh beda-beda. Nah sekarang, kepribadian orang itu kan yang menjadikan dia manusia, yang menjadikan dia itu senang bekerja, mencari uang. Maka jalan keluarnya cuma tinggalin tadi, living, saving, playing. Pada saat kita nih udah menyisihkan untuk saving, isinya ada dana darurat, di situ isinya juga ada investasi, dana pendidikan anak, dana pensiun dan lain-lain. Maka selebihnya uang, misalnya teman-teman mau mengekspresikan diri, beli tanaman, mau ganti mobil, ya terserah aja. Kan yang penting yang lainnya udah aman gitu. Iya. Kalau Mas Asoka sendiri pengalamannya, ada nggak selama 13 tahun menabung itu kayak pengen beli yang lain deh, nabungnya ntar dulu gitu. Itu gimana Mas? Jadi lebih ke ini sih, bener kayak lihat dari kita sendiri. Kayak misalkan dulu pas masih dapat duit, masih dikasih gitu ya. Itu tuh nggak mikir kalau misalkan mau beli barang gitu. Karena kan tinggal minta. Cuman setelah lepas dari masa yang dikasih duit, ngerasa tuh nyari duit susah. Gitu. Jadi yang tadi Mbak Prita bilang, aku lebih mengorbankan kayak gadget yang tadinya tiap tahun pasti ganti, dijadiin 2-3 tahun sekali gitu, selama masih bisa gitu. Terus kayak misalnya belanja baju, dulu bisa tiap bulan, 2 bulan, 3 bulan, sekarang setahun pun belum tentu beli gitu, 2 tahun pun belum beli gitu. Karena pikiran ya namanya baju, mau orang kayak gimana, ya yang penting nutupin gitu, yang penting masih ini. Jadi ada beberapa hal yang dikorbanin, tapi untuk kayak makanan gitu, nggak apa-apa itu kalau misalkan aku untuk sekali makan keluarin 1-2 juta gitu, karena emang suka makan gitu, untuk mencoba hal-hal baru. Dengan catatan, tahu lifestyle kita kayak gimana. Kalau misalnya kita mau lavish, kita mau kayak gimana, ya kerja lebih keras gitu, cari duit lebih kencang gitu. Kalau misalkan kita tahu kita terpentok dengan pendapatan, ya jangan lebay gitu, sesuai sama pendapatan sih, lebih kayak gitu.